warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Seperti biasa, kita mulai pembelajaran kita akan baik, kita selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari pembelajaran yang sebelum kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang apa? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu apa contoh dari hormat kepada kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Nah, bagus sekali. Jadi, hormat kepada kedua orang tua adalah selalu mendengarkan perkataannya, tidak membantah perkataan yang orang tua. Walaupun hanya berkata kepada kedua orang tua. Nah, lalu yang kedua, ada yang tahu nggak bagaimana cara patuh dan hormat kepada seorang guru? Nah, itu dia. Mendengarkan perkataan apa yang diucapkan oleh guru, mengucapkan soal materi, dan selalu menjawab di saat kita bertemu. Kalau kita paham tentang materi yang sebelumnya kita bahas, maka selanjutnya adalah materi yang kita lanjutkan, yaitu tentang amal soleh dan berbagi sampah. Nah, sekarang ada yang tahu apa perbedaan dari amal soleh dan berbagi sampah? Ya, bagus sekali. Amal soleh itu adalah tindakan, sedangkan berbaik sangka itu adalah sikap. Maksudnya apa? Yang pertama kita bahas, amal soleh itu adalah tindakan kita yang nyata, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Itu amal soleh. Nah, amal soleh ini ada 3 macam. Yang pertama kepada Allah, kedua kepada diri sendiri, dan ketiga kepada Tuhan. Apa contohnya? Yang pertama dari Allah, ya sholat. Apalagi ada yang tahu sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Intinya adalah amal soleh kepada Allah itu adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu amal soleh kepada diri sendiri, apa yang dimaksud? Kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Kita harus bisa saling tolong menolong kepada orang lain yang bisa menyebabkan amal soleh terbaik. Lalu kepada lingkungan, apa maknanya amal soleh kepada lingkungan? Selalu berbuat baik kepada lingkungan. Apa contohnya? Tidak membuang sampah. Nah, itu bentuk dari amal soleh kepada lingkungan. Ada yang lain? Egoisasi. Egoisasi. Menanam hutan yang gundul bisa menyebabkan kesuburan tanah, bisa menyebabkan oksigen meningkat, sehingga ketika kita melakukan reboisasi itu bentuk dari menyelamatkan alam, makanya disebut dengan amal soleh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lanjut. Apa itu berbaik sangka tadi? Berbaik sangka tadi apa? Berbaik sangka adalah sikap. Amal soleh adalah tindakan,
Sedangkan berbaik sangka adalah sikap kita pada orang lain yang disebut dengan husnuzon. Nah, selain itu macam-macam berbaik sangka ada 3. Sama kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Apa maknanya? Selalu bertakwa kepada Allah. Apapun yang Allah puji kepada kita, apapun pujian cobaan yang diberikan kepada Allah, harus berhusnuzon. Contohnya apa? Ketika kita diberikan musibah, apa yang kita lakukan kepada Allah? Yaitu dengan berhusnuzon, bahwasanya setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kasih sayang kita kepada kita. Lalu kepada diri sendiri, kemampuan kita. Kita yakin nggak? Kita mampu nggak dengan diri sendiri? Kita yakin nggak? Kita mampu nggak? Lalu kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Yang pertama adalah jangan mau benci, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor kepada orang lain. Contohnya apa? Jangan menggosip, jangan bergosip, menjalankan perbuatan buruk kepada orang lain. Itu. Nah, dari 2 hal ini ada yang mau ditanyakan? Setelah paham, kita buat diskusi. Silakan buat kelompok minimal 1 kelompok 5 orang. Kalau kebanyakan kelompok itu yang satu kerja, yang satu enggak, pasti. Nah, bagi maksimal 5 kelompok, maksimal 5 orang dalam 1 kelompok. Silakan. Nah, tugas kalian mencari 1 contoh dari macam-macam amal soleh dan berbaik sangka. Deskripsikan setiap macam-macam itu di sini. Buat tabelnya. Ini contohnya, misal amal soleh kepada Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat adalah kewajiban yang diberikan Allah. Itu deskripsinya di sini, ditulis di sini. Buat macam-macam amal soleh dan deskripsikan. Sama dengan berbaik sangka, buat tabel juga di bawahnya. Ada yang tanyakan? Paham? Diskusinya di bawah. Jadi sudah ditulis, tinggal di sini buat 1 contoh dari macam-macam amal soleh dan berbaik sangka. Ada 3 macamnya, ada kepada Allah, ada kepada orang lain dan hubungan amal soleh. Sedangkan untuk berbaik sangka lagi kepada Allah, diri sendiri dan orang lain. Buat tabel yang sama. Lalu deskripsikan. Di sini ada contoh di bawah. Deskripsinya seperti ini. Dengan mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu amal soleh kepada Allah. Nah, di sini ada pertanyaan. Paham nggak tugasnya? Silakan diskusikan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke, selesai.
Oke, silakan kembali ke meja. Baik, kalian bisa melakukan tugas dengan benar, semoga sudah memuaskan. Dan ini kita ambil kesimpulan bahwa amal soleh dan berbaik sangka. Amal soleh adalah perbuatan, sedangkan berbaik sangka adalah sikap kita kepada orang lain. Sikap berbaik kita kepada orang lain itu adalah berbaik sangka. Amal soleh itu adalah perbuatan kita kepada orang lain, kepada Allah dan kepada lingkungan. Ini bagaimana cara menyikapi positif kita terhadap mereka. Nah, itu adalah pengertian dari amal soleh dan berbaik sangka. Sekarang saya tanya, coba lihat catatannya. Tadi ada berapa macam amal soleh? Ada 3. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua, ketiga, nah itu amal soleh. Lalu untuk berbaik sangka ada berapa macam tadi? 3. Yang pertama kepada Allah, yang kedua, dan yang ketiga. Ini dia kepada Allah pertama, kedua, ketiga, itu adalah macam berbaik sangka. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan tugas yang kemarin. Kanza Fedrian Olivia Naswa. Terima kasih. Baik, untuk tugas kemarin saya rasa kalian sudah paham karena hasilnya memuaskan. Tapi ada satu kendalanya. Ada 2 orang yang nggak ada nilainya. Cuma nggak tahu kemarin ikut diskusi apa enggak, tapi keterangannya ada. Namanya Syifatul Aini dengan Wasilah Isya. Ada namanya, tapi nggak ada namanya Sopo. Namanya siapa? Dua-duanya. Namanya siapa? Ini waktunya sudah habis, jadi kita tutup pada sesi ini. Ada pertanyaan lagi? Ada.